Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini seperti biasa saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Berkurban dengan Uang Pesugihan. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Bu, bangun bu buruan. Nanti kita kesiangan ke pasarnya. Ayo bu, cepetan, ucap Pandu kepada Ibu Via yang sedang tertidur. Sesaat kemudian Ibu Via pun akhirnya bangun dan masih dalam keadaan mengantuk. Dia bergegas menuju ke kamar mandi, lalu langsung bersiap-siap untuk membantu Pandu menata dagangannya yang akan dijual ke pasar pagi itu. Mereka adalah sepasang suami istri yang berjualan sayuran yang mereka beli dari depot sayuran atau petaninya secara langsung, yang kemudian dibagi dan ditata lagi sesuai porsi dan juga dijual kembali. Mereka hanyalah keluarga yang biasa-biasa saja, tidak kekurangan dan juga tidak kaya, hanya sederhana. Usia pernikahan mereka baru berjalan 7 tahun, dan mereka punya anak yang masih berumur 5 tahun namanya Lily. Mereka tinggal di rumah yang diberikan oleh orang tuanya Via, di mana letaknya tidak jauh dari rumah kedua orang tuanya Via. Hari itu pagi-pagi sekali Pandu dan Via pun akan pergi ke pasar. Lily juga selalu ikut pergi ke pasar pagi-pagi sekali. Padahal saat itu dia pun masih mengantuk dan terkadang Lily ini digendong sambil masih tertidur di bangkuan Bu Via. Usai barang-barang sudah tertata di motor Tosanya, Via kemudian bergegas menyiapkan makanan buat sarapan. Nanti jika lapar, Lily ini sudah ada susu botolannya. Dan Lily kala itu belum bangun, dia pun langsung diangkat Via dan digendong kepadanya. Singkat cerita, kemudian setelah itu mereka pun segera berangkat ke pasar tepat pada pukul 6:15 pagi, di mana udara kala itu sedang sejuk-sejuknya, dan Lily pun masih pula saat digendong Via naik di bagian belakang Tosa. Jarak pasar dari rumahnya itu tidak terlalu jauh, dan setibanya di sana Pandu sendirilah yang menata sayurannya di lapak miliknya. Karena saat itu Lily tiba-tiba saja bangun dan rewel. Jadi Bu Via pun mencoba untuk menenangkan anak satu-satunya itu. Dan setelah sayurannya itu ditata rapi tak berselang lama, ibu-ibu yang biasa pagi-pagi datang ke pasar pun mulai membeli dagangannya itu. Mereka datang pagi-pagi sekali demi mendapatkan sayuran yang masih segar dan juga fresh kala itu. Bu, beli apa bu? Ini mbak, bawang merah sama bawang putih ya, campur, seperempat saja. Sama apa lagi bu? Ini, kanggungnya 1 ikat, cabai tomat-tomat seperempat ya. Saat itu ibu-ibu tersebut pun menyebutkan keperluannya dengan Pandu, dan Pandu pun segera menimbangkan yang dibutuhkan dengan timbangan. Saat Pandu masih melayani pembeli sendirian, karena Lily masih tetap rewel, namun kala itu tidak masalah bagi Pandu. Hari itu, pagi itu pun ramai sekali orang berlalu lalang di pasar itu. Suasananya yang masih sejuk dan suara-suara pedagang dan serta pembeli yang saling tawar-menawar barang yang akan dibeli membuat pasar menjadi riuh. Saat belum ada pembeli yang datang lagi, Pandu memutuskan sambil sarapan terlebih dahulu dengan bekal yang tadi telah disiapkan di rumah. Sedangkan Via dan Lily sudah duluan sarapan tadi saat Pandu sedang sibuk melayani para pembeli. Lily pun akhirnya sudah tidak rewel lagi dan diletakkan di bak Tosa yang terparkir tidak jauh dari lapaknya. Dan di bak Tosa itu disengaja diberi tikar dan beberapa mainan supaya Lily ini bisa main. Lily pun diam di situ main sendiri tapi tetap diawasi oleh Via ibunya. Ketika waktu menjelang siang, tepatnya pukul jam 10-an, Pandu mengemasi dagangannya dan akan kembali pulang karena memang sayuran yang dijualnya hanya tinggal sedikit. Dan pembeli juga pun sudah pada pulang waktu itu. Setelah sisa sayuran dikemasi ke Tosa, mereka pun segera pulang ke rumah mereka. Singkat cerita, setibanya di rumah,
Usai menata sayurannya yang masih sisa, mereka semua pun bebersih dan lanjut untuk istirahat. Tepat pada siang itu, singkatnya saat menjelang sore pukul 2 pada siang hari, mereka pun terbangun dan kala itu, ibu mertuanya Pandu pun datang ke rumah. Dia adalah Bu Atun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ucap Pandu sembari mencium tangan ibunya. Saat Pandu yang datang menghampiri Bu Atun, reaksinya Bu Atun pun sangat cuek saat itu. Lili mana? Itu Bu, baru bangun. Usut punya usut, Bu Atun ini adalah orangnya gengsian dan ingin selalu terlihat orang yang punya. Memang ibunya Via itu berasal dari orang berpunya. Namun Via dulu tidak mau dijodohkan sama Bu Atun dan lebih memilih nikah sama Pandu yang orangnya biasa-biasa saja dan tapi dia bertanggung jawab. Bu Atun datang ke rumah biasanya mau main sama Lili. Namun Bu Atun ini memang kurang suka dengan Pandu. Bahkan tidak jarang di luarnya Bu Atun ini sering ngomongin menantunya sendiri pada saat sedang di tongkrongannya waktu kumpul ngerumpi dengan ibu-ibu yang lain. Kala itu Bu Atun pun ditawarin oleh makan sama Via. Namun dia menolak dengan mentah-mentah karena lauk yang ditawarkan oleh Via itu dimasak hanya sayur bayam dan juga tempe goreng saja. Bu Atun tidak bersyukur. Dia malah menyalahkan Pandu karena lauknya cuma itu doang dan berkata jika saja Via ini mau dijodohkan, pasti sekarang dia ini akan hidup enak dan juga mewah. Begitulah sikap Bu Atun kepada Pandu. Dia hanya bisa mencaci dan juga mengejeknya. Kalian ini makanya cuma sayur bayam sama tempe saja. Via, coba kalau dulu kamu itu mau nurut sama ibu, nak. Ibu jodohkan kamu, pasti kamu gak hidup susah seperti ini. Dan kamu pasti hidup mewah, nak. Enak hidup kamu, ucap Bu Atun. Lagian kamu si Pandu, jadi suami kok gak bertanggung jawab. Masa anak dan cucu saya kamu cuma kasih lauk seperti ini? Gimana mau bergizi? Pandu hanya bisa terdiam mendengar perkataan ibu mertuanya itu. Namun untungnya Via saat itu langsung membela Pandu suaminya, bahwa dia tidak menyesal telah menikah dengan Pandu. Ibu ngomong apa sih, Bu? Ibu gak boleh ngomong seperti itu, Bu, kepada Mas Pandu. Aku bahagia kok, Bu. Aku bahagia nikah sama Mas Pandu. Lagian, meskipun hidup kami sederhana, Ibu tolong hargai, Bu. Kalau Ibu ngomong, jangan bikin sakit hati. Kamu itu ya, bahagia makan cinta. Makan tuh cinta, nak. Tapi Bu, kita kan saling mencintai, Bu. Jadi kita bahagia walaupun hidup dengan seadanya. Aku yakin kok, Bu, Mas Pandu juga orangnya sangat bertanggung jawab dan sayang kepada keluarga, Bu. Bu Atun yang kalah malu, akhirnya dia pun beralih bermain bersama Lili cucunya di halaman rumah. Sedangkan saat itu Pandu yang selalu mendengar hal itu saat mertuanya bermain ke rumahnya. Dia sakit hati sekali sebenarnya. Namun dia mencoba tetap kuat dan juga tetap tabah. Karena untungnya istrinya itu Via sangat pengertian dan selalu membela suaminya dengan sepenuh hati dan juga setulus hati. Via juga sudah berkali-kali menasihati ibunya, jangan pernah berkata seperti itu lagi. Namun Bu Atun yang memang batu alias keras kepala, sangat susah untuk dibilangin. Hingga tak terasa hari itu pun waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Pandu pergi ke petani sayur yang biasa dia langganan beli di sana. Saat itu dia pergi sendirian kala itu soalnya di rumah Via. Istrinya harus menemani Bu Atun padahal biasanya setiap sore Via, Lili dan Pandu selalu pergi bersama-sama untuk membeli sayuran-sayuran itu. Singkatnya setibanya di depot sayur dia pun langsung memilih sayuran seperti biasanya. Dan kemudian dibantu ditata di tosanya. Setelahnya dia pun membayar dan langsung pergi pulang. Sampainya di rumah setelah membeli sayuran-sayuran itu, tepat sampai pada hampir menjelang maghrib. Kali itu pun Bu Atun hendak pulang ke rumahnya. Lagi-lagi Bu Atun ini berkata yang membuat Pandu tambah sakit hati. Dia berucap, soal kapan anaknya bisa kaya kalau suaminya cuma jualan sayuran doang. Vi, kapan kamu bisa kaya, nak? Suamimu saja kerjanya cuma jualan sayuran saja.
yang hasilnya gak seberapa. Kamu itu gimana sih, Via? Setelah berucap seperti itu, Bu Atun hanya pergi begitu saja dengan langkah sombongnya. Pandu pun hanya mengelus dada melihat kelakuan mertuanya itu. Tapi Via tetap mencoba untuk menenangkan suaminya. Mas, yang sabar ya mas. Jangan dimasukin ke hati. Kamu tahu sendiri kan mas, ibu kayak gimana orangnya. Iya Dek, mas sabar. Sementara di sisi lain malam harinya Bu Atun di rumah selalu menggunjingi Pandu. Kali itu Pak Bakri, suaminya Bu Atun atau ayah dari Via, dia hanya geleng-geleng melihat kelakuan dari istrinya itu. Pak Bakri ini sudah berkali-kali menasihati istrinya Bu Atun agar jangan menjelek-jelekan menantunya sendiri. Akan tetapi dia tetap saja batu. Gimana sih Pak? Masa iya? Tadi kan ibu biasa ke rumah Via. Mereka di rumah makannya cuma sayur bayam sama tempe saja, Pak. Emang ya, Pandu itu membuat anak kita menderita ya, Pak. Coba dulu Via mau jodohkan sama teman ibu. Pasti dia hidup enak, Pak. Gerutu Bu Atun. Sudahlah, Bu. Kamu jangan suka gunjing menantu sendiri. Emangnya kamu gak kasihan? Dia juga kan menantu kita loh, Bu. Anak kita sendiri. Lagian mereka juga bahagia kan, dan baik-baik saja kok. Tapi kok ibu ini yang sewot sendiri sih? Nah, bapak ini gimana sih pak? Kok malah belain dia? Kerjanya juga jualan sayuran. Mana bisa nanti Via kayak hidup sama dia pak? Ibu jangan ngomong seperti itu ya bu. Kita kan tidak tahu hidup seorang kedepannya akan gimana. Yang penting kan kerjaannya halal, bukan pencuri. Terserah bapak. Memang Pak Bakri dulu tidak mempersalahkan Via akan menikah dengan siapa saja. Yang penting dia mau bertanggung jawab kepada Via. Jadi dia tidak keberatan meskipun Via ini menikah sama Pandu yang hanya pedagang. Namun tetap saja Bu Atun tidak menerima hal itu. Pasalnya dulu Via sempat akan dijodohkan dengan seorang dokter yang kaya. Anaknya teman arisannya Bu Atun. Namun Via ini menolak dengan keras karena dia sudah nyaman sama Pandu, kekasihnya sejak dulu. Lagian juga Via juga tidak tahu orangnya itu seperti apa. Jadi dia tidak mau dijodohkan dengan orang yang tidak tahu asal-usulnya, apakah dia baik atau tidak. Karena menurut Via, kebanyakan perjodohan tanpa disponsori rasa cinta dan suka nantinya hanya akan menimbulkan lara di kemudian kelak. Tapi itu juga tidak semua seperti itu. Hingga tak terasa saat itu azan Isya pun telah berkumandang. Saat itu Bu Atun pun beranjak melangkahkan kakinya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya. Selepas sholat Isya, Bu Atun dan ibu-ibu yang lainnya pun jalan bersama untuk pulang balik dari masjid. Kala itu, para ibu-ibu yang ada di situ bilang kalau mantu anaknya akan membelikan sapi untuknya dan nantinya akan dikurbankan di hari raya Idul Adha nanti. Memang hari itu hari-hari yang menjelang hari raya Idul Adha. Bu, nanti ya, menantu saya katanya membelikan saya sapi loh bu, untuk kurban. Ucap Bu Ajeng. Setelahnya lagi ada ibu-ibu yang menyahayuti kala menantunya itu nantinya juga akan membelikan 3 ekor kambing untuk dikurbankan. Apa ya Bu Ajeng? Menantu saya juga sama. Katanya dia mau membelikan saya 3 ekor kambing bu, buat dikurbankan. Timbal Bu Ida. Dan tiba-tiba ada yang nyeletuk bertanya kepada Bu Atun, apakah menantunya nanti juga akan membelikan hewan untuk kurban? Bu Atun pun saat itu hanya kikuk dan merasa malu saat ditanya soal itu. Bu Atun, gimana bu? Menantunya membelikan hewan untuk kurban juga gak bu? Tanya Bu Ajeng. Bu Atun hanya terdiam sambil cengas-cengingis saja. Soalnya para warga tahu sendiri kalau menantunya Bu Atun itu hanya berjualan sayuran di pasar. Sebenarnya sih Bu Atun mampu saja untuk membeli hewan kurban sendiri, karena memang dia ini kaya. Namun dia gengsi dan iri soal ibu-ibu lain yang dibelikan hewan kurban oleh menantu-menantunya. Hingga setibanya di rumah singkatnya saat itu,
Bu Atun seperti biasanya langsung ngedumel dan bersungut-sungut kepada Pak Bakri suaminya. Sementara Pak Bakri yang melihat istrinya pulang-pulang seperti itu langsung heran dan menanyakan apa yang terjadi. Ada apa sih, Bu? Ibu kenapa sih? Pulang-pulang kok wajahnya cemberut gitu? Tanya Pak Bakri. Ibu kesel, Pak. Masa tadi ibu-ibu pada pamer menantunya sih? Katanya menantu mereka mau belikan hewan kurban. Sedangkan ibu, mana pernah Pandu membelikan ibu hewan buat kurban, Pak? Buat kasih makan lauk anaknya enak saja, dia nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Ibu kan bisa, Bu. Bisa beli sendiri. Bapak juga bisa membelikan untuk kurban kita. Ya tapi kan ibu gengsi, Pak. Masa semuanya dibelikan menantunya tapi ibu enggak? Apa saja nanti. Pokoknya ibu mau minta dibelikan sama Pandu. Tapi Bu, udahlah, Pak. Pak Bakri yang melihat istrinya itu hanya geleng-geleng kepala sembari mengelus dada. Hingga singkat cerita, pada keesokan harinya tepat waktu sore hari seperti biasa, Bu Atun pergi ke rumahnya Via dan dia pun langsung menemui Pandu. Pandu, sebentar lagi kan mau Idul Adha. Ibu pokoknya mau kamu belikan ibu 1 sapi sama 5 ekor kambing. Ya? Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu jangan keterlaluan seperti itu dong, Bu, sama Mas Pandu. Pokoknya ibu gak mau tahu ya. Ibu itu malu sama semua ibu-ibu tetangga. Mereka semua dibelikan hewan kurban sama menantunya. Masa ibu sendiri sih yang enggak? Kalau kamu emang mau dicap sayang sama mertua, kamu harus turutin semua kemauan ibu. Ingat itu, Pandu. Tapi kan, Bu, ibu bisa beli sendiri, Bu. Lagian kan Mas Pandu juga pasti gak ada uang segitu, Bu. Ibu juga bisa minta dibelikan sama bapak. Mungkin jikalau hanya membelikan 1 ekor kambing saja, Pandu mungkin bisa membelikannya. Namun kali ini Bu Atun sangatlah tamak dan juga sungguh berlebihan. Setelah berucap angkuh seperti itu, Bu Atun pun langsung pulang dari rumah mereka. Dan Pandu dengan Via saling berembuk di kamar untuk mencari jalan keluarnya. Mas, maafin ibu ya, Mas. Kamu yang sabar. Iya, ini bukan salah kamu juga kok. Kamu gak usah minta maaf. Setelah kepergian itu, Pandu pun hanya terdiam memikirkan itu dan bingung nantinya harus bagaimana. Hingga saat itu setelahnya Via pun menyarankan kepada Pandu untuk memakai uang simpanan untuk masa depan anaknya itu dan juga keluarganya. Oh ya, Mas, gimana kalau kita pakai uang simpanan masa depan kita saja? Jangan, Dek. Jangan. Itu kan uang untuk Lili ke masa depan, untuk biaya Lili. Tapi kan meskipun pakai uang itu, nantinya pastinya juga gak akan cukup, Dek. Soalnya permintaan ibu sangat di luar batas. Mas bingung. Makanya, Mas, sudah, Mas tidak usah memaksakan, Mas. Ya tapi kan ibu kamu ini nuntut aku harus bisa membelikan apapun caranya, Dek. Jadi Mas bingung. Mas gak mau direndahkan terus deh sama ibumu. Akhirnya Pandu yang pusing pun esok paginya dia berkunjung ke rumah temannya yang ada di desa sebelah. Temannya itu sangat kaya raya dan dia berniat minta bantuan kepadanya. Pagi ini Pandu tidak berangkat ke pasar, dia juga sudah minta izin kepada Via istrinya. Dia pergi sendirian ke sana dengan tosanya dan setibanya di sana, untungnya saat itu temannya itu ada di rumah. Assalamualaikum. Tok tok tok. Saat itu Pandu tidak lupa mengucap salam dan mengetuk pintu rumah temannya. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya temannya itu pun membukakan pintu dan langsung menemui Pandu. Waalaikumsalam. Pandu, ayo masuk. Silakan. Setelah masuk ke dalam rumahnya, singkatnya saat itu Pandu pun langsung mengutarakan maksud kedatangannya itu. John, sebenarnya aku datang ke sini mau minta bantuan sama kamu, John. Bantuan apa, Pan? Gini,
Aku mau pinjam uang sama kamu buat beli sapi sama 5 ekor kambing. Soalnya ini permintaan mertua aku, John. Tolong bantu aku ya. Nanti aku pasti akan mengembalikannya. Dan aku janji aku akan nyicil. Jelas Pandu. Dia pikir Jono akan langsung dengan senang hati memberikan pinjaman kepadanya. Ternyata tidak. Jono ini malah menawarkan sesuatu yang lain, di mana nantinya Pandu akan bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu yang singkat tanpa meminjam kepada Jono. Gini saja Pan, gimana kalau kamu melakukan pesugihan, pengganda uang, gimana? Nanti kamu bisa mendapatkan uang dalam waktu singkat yang sangat banyak. Dan kamu tidak usah pusing mengembalikan uang, seperti kalau kamu mau pinjam uang sama aku. Kalau kamu mau dan kamu setuju, nanti aku akan antarkan ke tempat itu. Imbu Jono. Saat itu Pandu berpikir keras. Dan setelah dia pikir-pikir, akhirnya Pandu pun setuju dengan tawaran dari Jono. Kala itu Pandu belum tahu apa yang akan dilakukan nantinya. Akhirnya sore itu mereka pun segera berangkat menuju ke rumah dukun yang diantarkan oleh Jono. Dan mereka menaiki mobil Jono saat itu. Mereka pergi ke lokasi dukun dengan mobil Jono yang rumahnya ada di sebuah pedesaan, di sebuah daerah yang masih banyak pepohonan dan juga hutan-hutan kecil di sampingnya. Bahkan jarak rumah masih berjauhan di sana, dan berselang beberapa jam, tibalah mereka di sana. Jono dan Pandu pun langsung menyambangi sebuah rumah. Rumah itu terkesan biasa saja, tidak ada yang aneh, bahkan tak kelihatan seperti rumah seorang dukun. Tok tok tok. Tok tok tok. Usai mengetuk-ketuk pintu rumahnya dukun itu, muncullah seorang pria parubaya dengan baju hitam, layaknya pakaian orang Jawa dulu, dan mengenakan kupluk ciri khas seorang dukun sambil ngerokok. Dukun itu namanya adalah Mbah Gimin. Beliau sudah kenal dengan Jono, kemudian mereka pun dipersilakan masuk ke dalam rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumahnya, Jono pun langsung bilang kepada Mbah Gimin kalau ada temannya, si Pandu ini pengen punya yang banyak kekayaan dalam waktu singkat. Ini Mbah, jadi teman saya ini katanya mau punya uang banyak Mbah. Dia pengen punya dalam waktu singkat. Kenapa nggak pakai jasa pinjol saja? Seperti kebanyakan orang-orang zaman sekarang. Enggak Mbah, karena pasti nanti bunganya gede. Mbah Gimin kemudian menawarkan untuk melakukan pesugihan pengganda uang 1 malam, di mana nanti pelaku bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu 1 malam itu. Gimana kalau kamu melakukan pesugihan pengganda uang 1 malam saja? Nanti kamu bisa mendapatkan uang dalam waktu semalam. Iya Mbah, apapun itu saya mau Mbah. Saya sudah mantap. Tapi kamu juga harus lakukan ritualnya. Siap Mbah, saya siap melakukan apapun. Saat nanti ritual berhasil, dan jika ingin mendapatkan yang lagi, pelaku harus melakukan ritualnya lagi. Namun jika hanya putus sekali, maka dia cukup melakukan sekali saja. Dan ingat, ada syaratnya. Nanti saat kamu akan melakukan ritual, harus ada 5 ekor ayam hitam dan dipotong. Nanti darahnya akan diguyurkan ke badanmu. Apa kamu sanggup? Pandu setuju saja tanpa pikir lama. Bahkan saat itu Via tidak tahu kalau Pandu ternyata akan melakukan hal itu. Dan pada malam harinya Pandu ini diantarkan oleh Mbah Gimin serta Jono menuju ke tempat lokasi ritual, tempatnya yang ada di sebuah kali yang tidak jauh dari rumahnya Mbah Gimin. Dibantu Jono yang membawakan sajen dan juga 5 ekor ayam hitam, mereka berjalan bersama melewati jalanan setapak yang bersemak. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di sebuah kali yang airnya cukup jernih dan juga luas. Di kali itu ada sebuah batu besar dan atasnya datar, sehingga bisa diduduki bahkan sampai 5 orang. Jono pun langsung meletakkan sajen yang ada di nampan di atas batu itu, dan kemudian memberikan ayam itu kepada Mbah Gimin, yang nantinya akan dipotong lehernya oleh beliau. Mbah Gimin pun kemudian mulai memotong leher ayam hitam itu dengan pisau yang sudah disiapkan dari rumahnya. Dengan mulut yang mudah berkomat kamit sembari merapalkan mantranya,
Tiba-tiba saja hembusan angin kencang pun datang membuat mereka berdua merinding saat itu. Setelah satu persatu ayam hitam itu dipotong, kemudian darahnya diletakkan di sebuah wadah kosong yang sudah disiapkan. Lalu Mbak Gimin bilang kepada Pandu kalau dia ini harus bertapa malam ini di atas batu itu, dan dia pun harus melepas bajunya. Karena nanti darah ayam itu nantinya harus diguyur ke tubuhnya dan tidak boleh dibasuh tubuhnya sampai ritual ini selesai. Kau nanti duduk bersila bertapa dan lepas bajumu. Nanti darah ini akan diguyur di tubuhmu. Dan kamu tidak boleh basuh darah ini sebelum ritual ini selesai. Baik, Mbah. Saya mengerti. Nanti kalau sudah ada sosok penunggu yang menemuimu, kamu harus berkomunikasi dengannya. Dan setelahnya, ritual itu baru selesai. Sosok Gendruwo itu nantinya akan memberikan sesuatu kepada kamu. Setelah selesai, kamu bisa bilas badan kamu. Iya, Mbah. Saya paham. Ingat, kalau ada gangguan jangan dihiraukan. Ini mantranya. Lalu Mbak Gimin pun dan Jono kemudian pergi meninggalkan Pandu sendirian di kali itu. Pandu pun langsung melepas baju dan mengguyurkan darah ayam hitam itu ke tubuhnya, seperti orang yang sedang mandi dengan air. Bau darah ayam hitam itu sangat amis sekali dan sangat terasa gatal saat sudah terlabur di tubuhnya. Namun Pandu berusaha untuk tetap kuat. Kemudian dia membacakan mantranya yang tadi telah diberikan oleh Mbak Gimin. Hingga singkatnya beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Pandu mendapatkan gangguan dari belakang tubuhnya. Dia mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik tepat di belakang tubuhnya. Sontak saat itu dia pun langsung merasakan merinding. Dia juga mencium bau busuk sekali yang bulu kuduknya berdiri semua. Namun dia tetap fokus untuk merapalkan mantranya. Sesaat kemudian sosok kuntilanak yang ada di belakang tubuhnya itu, dia pun langsung terbang melintas di atas tepat di hadapannya. Dia mencoba tenang dan tidak menghiraukan itu. Setelahnya akhirnya sosok kuntilanak itu pergi menghilang entah kemana, dibarengi dengan sosok-sosok lain seperti Gendruwo juga. Setelah itu Pandu melanjutkan kembali membaca mantranya dengan fokus. Namun tiba-tiba saja, kini dia mendengar ada suara kaki yang terseok-seok di dedaunan yang ada di belakang tubuhnya. Srek, srek, srek. Dia pun mencoba untuk berpikir positif, karena siapa tahu itu hanya hewan yang lewat. Namun ternyata yang ada di belakang tubuhnya itu adalah sosok tinggi besar yang membuat tanah di sana bergetar dengan hebat. Pandu sangat ketakutan. Dia juga tidak berani melihat ke belakang karena memang tidak boleh oleh Mbak Gimin. Hingga beberapa saat kemudian Pandu pun dikagetkan dengan arus sungai yang ada di depannya itu. Terlihat jelas hembusan angin pun berhembus dengan kencang. Saat itu terlihat jelas ada sebuah cahaya yang keluar dari dalam air itu. Dan sontak Pandu pun terkejut setelah muncul ada sosok penunggu batu hitam itu. Sosok itu berwujud buaya hitam tubuhnya namun kepalanya berbentuk manusia. Wahai manusia, apa yang kau inginkan? Saya mau punya uang banyak, Doro. Dalam waktu cepat, ucap Pandu dengan terbata-bata. Dan sosok itu pun kemudian menyuruh Pandu untuk menutup matanya, sembari membayangkan emas di nampan yang ada di depannya itu. Tutuplah matamu dan bayangkan di depan nampan itu. Kau bayangkan ada banyak emas di sana. Pandu pun mengikuti perintahnya dengan menutup kedua matanya dan membayangkan di nampan ada emas yang banyak. Beberapa saat kemudian sosok itu pun akhirnya menyuruh kepada Pandu untuk membuka kedua matanya. Sudah, bukalah matamu. Buka. Perlahan Pandu membuka matanya dan ajaibnya, usai sosok itu menyuruh buka mata, Pandu terkejut karena dia mendapati berbagai macam perhiasan yang ada di nampan sesajen itu. Dan tidak hanya itu saja, ada juga banyak tumpukan uang yang berwarna merah banyak sekali. Sosok itu pun seketika menghilang begitu saja. Pandu pun segera membersihkan tubuhnya yang penuh dengan darah ayam hitam itu. Dia berendam di kali itu sembari membersihkan darah yang menempel di tubuhnya. Setelahnya dia kembali ke rumahnya Mbak Gimin sambil membawa harta yang berlimpah itu. Beberapa saat kemudian, Pandu pun akhirnya sampai juga di rumahnya Mbak Gimin. Setelahnya Mbak Gimin ini memberikan caranya lagi. Itu,
Nanti semua emasnya kau tukar saja dijadikan uang semua. Iya mbah. Baik. Saat itu Pandu dan Jono pun langsung berpamitan untuk pulang. Namun sebelumnya mereka ini akan membayar maharnya terlebih dahulu kepada Mbah Gimin. Mbah Gimin ternyata tidak mau dibayar dengan uang, tetapi dia hanya meminta rokok 10 pak. Untungnya Jono sudah tahu akan persyaratan itu, dan Jono pun memang sudah melakukan perbuatan musyrik itu. Singkat cerita, pada keesokan paginya dalam perjalanan pulang, Pandu dan Jono akan mampir terlebih dahulu di sebuah toko emas, karena Pandu akan menjual emas perhiasannya itu. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di pasar. Segera saat itu Pandu pergi ke toko emas dengan membawa perhiasan yang diletakkan di kantong kresek hitam. Dan setelahnya mereka pun pulang ke rumah Jono terlebih dahulu, karena saat itu motor Tosanya Pandu juga masih ada di rumah Jono. John, makasih banyak ya John, sudah mau bantuin aku. Sama-sama Pan, kalau ada apa-apa bilang aja, jangan sungkan. Iya John. Oh iya, soal mari ini aku langsung ganti sekarang saja ya. Santai saja. Cuma rokok saja kok, gampang lah, aku ikhlas. Ya sudah, makasih ya John. Sampainya di rumah saat itu singkatnya Pandu pun langsung ditanya oleh Via istrinya. Soalnya kenapa dia ini tidak pulang semalam dan dia tidak bilang-bilang. Mas, kamu itu dari mana saja sih mas? Kok semalam gak pulang sih? Mana kamu gak bilang-bilang lagi sama aku? Aku sedang minta bantuan dik sama teman aku, dan terpaksa aku ini nginap di sana. Udah, jangan marah lagi ya. Aku minta maaf. Tanpa basa-basi saat itu Pandu pun langsung mengajak Via untuk mencari sapi dan kambing untuk mertuanya. Dek, sudah, gak usah ngambek. Ayo, anterin aku nyari kambing sama sapi buat ibu kamu tuh. Loh, kamu dapat uang dari mana mas? Udah, gak usah dipikirin. Ayo anterin aku. Via yang heran hanya manut saja kala itu kepada Pandu. Pandu dan Via pun serta Lili akhirnya pergi ke pasar kala itu dengan menggunakan tosanya. Sesampainya di pasar hewan, Pandu pun langsung memilih tidak tanggung-tanggung. Dia mencari sapi yang harganya sampai 78 juta. Dan juga membeli kambing yang besar-besar berjumlah 5 ekor. Mas, kamu yakin mau beli sapi yang harganya segitu? Itu mahal banget loh mas. Udah gak apa-apa, biar aku gak dihina ibumu terus. Tapi mas, udah, kamu manut saja dek. Saat itu Via pun langsung diam. Dia pun heran dari mana Pandu bisa mendapatkan uang banyak itu dalam waktu yang sangat singkat. Via bertanya-tanya sendiri dengan isi kepalanya, membuatnya malah menjadi pusing sendiri. Pandu lalu menitipkan terlebih dahulu sapi dan kambingnya di pemilih hewan kurban itu, dan nantinya dia minta untuk dibawa ke rumah orang tuanya jika lebaran sudah dekat. Dan sepulangnya dari situ, Pandu lalu mengajak Via dan Lili untuk jalan-jalan ke mall sekalian belikan baju baru untuk mereka. Dek, ayo kita ke mall dulu. Kita kan sudah lama tidak pernah ke mall. Via dan Lili pun senang sekali karena diajak ke jalan-jalan bahkan berbelanja. Lili juga saat itu bermain di tempat permainan yang ada di mall itu. Pandu lalu membelikan baju untuk Via yang cukup banyak karena selama ini dia jarang sekali membelikan baju untuk istrinya. Begitu juga baju baru untuk anaknya serta mainan untuk anak-anaknya. Tak terasa saat itu hari pun sudah hampir sore. Akhirnya saat itu mereka pun segera untuk pulang. Namun sebelum pulang ke rumah mereka ini pulangnya mampir terlebih dahulu ke rumah mertuanya. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai di rumah mertuanya Pandu atau Bu Hatun. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Pak Bakri yang membukakan pintu pertama kali. Kalian, ayo masuk. Saat itu Pandu pun akan mengabarkan kepada Bu Hatun kalau dia ini sudah membelikan hewan kurban untuk Bu Hatun. Ibu, aku sudah membelikan ibu hewan kurban buat Idul Adha nanti, Bu. Awalnya Bu Hatun tidak percaya sama sekali. Namun saat itu Via mencoba menjelaskan, dan Bu Hatun pun langsung kegirangan senang sekali. Kamu yang benar. Masa iya?
Emangnya kamu mau membelikan, Pan? Kamu aja kan jualannya sayuran makan aja. Ini Bu, kalau Ibu gak percaya. Saat itu kemudian Pandu menunjukkan foto sapi dan kambing yang dibelinya itu kepada Bu Atun. Ya ampun, Pandu, makasih banyak ya Allah. Gitu dong, namanya menantu idaman. Bu Atun sangat senang karena nantinya dia akan punya bahan cerita yang bisa dipamerkan kepada ibu-ibu di desa lainnya. Setelahnya mereka pun berpamitan untuk pulang karena sudah sore. Dan sesampainya di rumah, Via ini bertanya kepada Pandu soal nanti bagaimana untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Mas, kamu pinjam uangnya banyak sekali loh. Nanti gimana mengembalikannya, Mas? Udah, kamu tenang saja. Tidak usah dipikirkan, itu urusan gampang. Bahkan Pandu bohong soal temannya yang bilang tidak usah dikembalikan uangnya, dengan alasan dulu dia pernah menolong temannya itu waktu susah. Dan katanya temannya mau membalas budi. Padahal itu semua hanyalah karangan cerita bohongan dari Pandu. Katanya temanku itu malah uangnya tidak usah dikembalikan kok, Dek. Soalnya dulu aku pernah bantu dia. Dan katanya dia ini ingin balas budi kepada aku. Malam harinya Bu Atun yang pergi ke masjid untuk sholat isya seperti biasanya. Dan sepulangnya dari masjid, Bu Atun pun langsung memamerkan kepada ibu-ibu kalau dia ini sudah dibelikan hewan kurban. Ibu-ibu, saya juga dibelikan hewan kurban loh sama menantu saya. Ah, masa sih Bu? Jawab Bu Ajeng. Iya sih Bu, masa bisa? Emangnya dibelikan pakai apa? Ya dibelikan pakai uang lah Bu. Saya dibelikan 1 ekor sapi dan juga 5 ekor kambing yang besar-besar, ucap Bu Atun dengan sombongnya. Wah, hebat banget ya Bu, si Pandu. Iya dong, menurut saya gitu loh. Hingga singkat cerita, hari raya Idul Adha pun telah tiba. Dan 2 hari lalu sapi dan kambingnya pun telah diantarkan di rumahnya Bu Atun. Dan hari itu juga hewan pun akan disembelih dengan nama Bu Atun sebagai pemilik hewan kurbannya. Anehnya sapi dan kambing miliknya itu yang akan disembelih itu sempat memberontak semuanya. Dan bahkan sampai terlepas kabur, membuat para warga kewalahan dan susah untuk menyembelihnya. Namun akhirnya sapi dan kambing itu bisa disembelih juga. Namun saat disembelih, darah yang keluar dari leher sapi dan kambing itu baunya sangat busuk sekali. Tidak seperti sapi dan kambing yang lain yang sudah disembelih. Setelahnya ditetel semua dagingnya itu kemudian ditimbang dan dibagikan kepada warga sekitar. Dan pada malam harinya, Bu Atun yang masih tertidur pulas di kamarnya pun tiba-tiba saja dia bermimpi buruk. Dia ini berada di sebuah ladang yang luas sekali. Namun tanpa ada tumbuhan di sana. Dia melihat beberapa cahaya merah menyala di kegelapan malam itu. Dan saat Bu Atun mendekati ke arah cahaya itu, dia pun terkejut karena pasalnya Bu Atun tahu apa itu. Ternyata itu adalah sosok sapi dan kambing yang telah dikorbankannya. Namun anehnya, sosok itu mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya dan bisa berbicara. Wahai manusia, korbanmu tidak akan pernah diterima. Karena kamu tidak menggunakan uang yang halal. Dasar manusia serakah. Blok. Kemudian sosok itu pun membabi buta menyeruduk Bu Atun yang terdiam ketakutan. Sontak saat itu dia pun terlempar di mimpinya. Bu Atun langsung terperanjat bangun dari tidurnya. Dengan tubuhnya yang terasa kaku gemetaran dan nafasnya terasa ngos-ngosan. Keringat membasahi tubuhnya saat itu. Sesaat kemudian, anehnya di bagian perut Bu Atun dan kakinya itu sakit sekali rasanya. Bu Atun yang mencoba untuk berdiri mau pergi ke dapur mengambil air minum. Saat itu tapi dia tidak bisa berdiri dan semuanya kaku. Segera dia pun langsung membangunkan Pak Bakri yang masih tertidur. Pak, bangun Pak. Tolong Ibu Pak. Ada apa sih Bu? Ini Pak, kok perut Ibu rasanya sakit sekali sama kaki Pak. Ibu gak bisa berdiri. Pak Bakri pun kaget ketika tahu kondisi istrinya. Besoknya warga yang menerima daging kurban dari Bu Atun. Mereka bilang kalau daging yang diberikan oleh Bu Atun itu rasanya pahit semua dan bahkan terasa seperti daging yang sudah busuk. Sontaklah warga menggunjing Bu Atun karena keanehan daging dari hewan kurbannya itu.
Saat itu, para ibu-ibu sedang kumpul di warung mereka yang mengunjungi Bu Atun. Hingga singkat cerita, bahkan setelah sudah diperiksa ke sana kemari, namun belum sembuh juga, dan akhirnya saat itu Bu Atun itu hanya terbaring di rumah saja. Dan semenjak terbaring di kamar saja, Bu Atun sering diganggu oleh sosok yang sangat menyeramkan, seperti sosok kuntilanak, genderuwo, dan juga yang lainnya. Sementara di sisi lain, saat itu Pandu di malam harinya, saat sedang tidur, dia terbangun karena rasa gatal yang tiba-tiba menyerang tubuhnya. Dia pun sampai menggaruk-garuk dengan kencang karena rasanya sangat gatal sekali. Saat dia melihat ke arah tangannya, Pandu kaget karena tiba-tiba muncul keputihan seperti panu yang ada di tangannya. Tak hanya di situ saja, setelah buka baju, tubuhnya pun ternyata muncul bercak-bercak putih seperti panu dan juga terasa sangat gatal. "Dek, bangun dek, bangun." "Ya Allah mas, kamu kenapa mas?" teriak Via terkejut. "Ini aku mau ke kamar mandi dulu dek, tapi kok rasanya gatal semua dek." Malam itu juga Pandu pun langsung bergegas menuju ke kamar mandi dan mandi malam-malam. Dia juga saat itu dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas disertai dengan bayu anyir, amis darah yang sangat menyengat. Semua bulu kuduknya pun berdiri semua karena merinding. Meskipun sudah dimandikan dengan menggunakan air hangat, akan tetapi masih tetap saja rasa gatalnya itu tidak hilang-hilang. Pandu yang telah selesai mandi, dia pun kembali ke dalam kamarnya. Namun saat itu Via sudah melanjutkan tidurnya. Dan saat itu tiba-tiba saja Pandu melihat ada bayangan hitam yang melintas di hadapannya. Sementara saat itu, sosok itu pun di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan darah dan baunya sangat amis sekali. Namun saat kemudian sosok itu menghilang begitu saja, hanya menampakkan wujud yang sangat menyeramkan. Sampai akhirnya saat itu Pandu tidak bisa tidur kembali sampai pagi hari. Sementara di sisi lain, pada keesokan paginya, Bu Atun yang sedang terbaring, tiba-tiba saja dia teringat dengan ucapan sosok di mimpinya itu, jika dia kurban dengan uang yang tidak halal. Dan saat itu juga Bu Atun meminta suaminya untuk memanggilkan Pandu dan juga Via untuk datang ke rumahnya pada hari itu juga. Dan setelah datang Pandu dan juga Via kepada ke rumah ibunya, saat itulah terkuak bahwa kekayaan dari Pandu berasal dari pesugihan yang hampir saja mengorbankan nyawa dari dirinya dan juga ibu mertuanya. Semoga kita semua bisa dijauhkan dari hal-hal demikian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.